Lampu. Kamera rolling. Scene 6. Cut 1 take 1. Action. Permisi, Pak. Hari ini batas waktu pembayaran uang sekolah. Sudah merupakan peraturan sekolah. Aku harus bagaimana? Kami tidak mau tahu. Uangku belum cukup untuk membayar. Tapi Pak, saya sudah. Tak mungkin aku meminta ayah lagi. Mungkin saya bisa bantu. Karena ayah pasti juga tidak punya uang. Kamu harus berjanji lah untuk terus. Kemana lagi aku harus pergi? Film Deadline ini menceritakan seorang anak dari keluarga pas-pasan yang bernama Brian. Nah, dia harus membayar uang sekolah hingga batas waktu. Sebenarnya kata deadline itu adalah kata jurnal. Nah, di jurnal sendiri kata deadline itu adalah batas waktu yang ditentuin batas waktu pengiriman berita. Pengiriman berita. Di film itu banyak dikejar-kejar waktu. Oh, banyak. Kalau banyak membutuhkan waktu. Jadi kamu perlu karena ceritanya itu banyak menceritakan tentang sudah mencapai batas waktu itu. Terus kita mengambil judul Deadline itu karena ya tiba-tiba saja kita terlintas kata deadline itu yang artinya batas waktu. Kita ya terus kan deadline itu terdengar seperti unik gitu. Jadi kita ingin membuat ingin membuat yang melihat itu penasaran dan pengen lihat film itu. Ya, pembuatan film ini kalau produksinya itu dimulai sejak tanggal 17 September ya. Tapi kan pembuatan ceritanya itu sebenarnya sudah sejak lama, sejak 2 minggu sebelum produksi itu. Ya hari ini. Kalau kru itu saya ambil dari teman-teman sekelas. Cara pemilihannya juga cuman pas sore-sore itu saya bilang jangan pulang dulu ya. Dan yang tidak pulang itu yang terpilih. Sebenarnya kendala itu banyak, mulai kamera, mic, terus ngatur pemainnya, ngatur kru-krunya itu. Ya kadang-kadang mereka itu juga agak sulit untuk diatur. Tapi kadang-kadang ya kalau saat mereka mau mudah. Alat-alat yang saya gunakan itu cukup banyak ya. Ada kamera HDC yang Panasonic MDH1 ini. Terus kamera ini, reflektor, lampu lighting sama mic. Tapi mic-nya itu milik kamera itu, terus ada kabel perpanjangannya. Ya film ini sangat berkesan sekali buat saya, soalnya jalan baru untuk pembuatan film yang pakai alat-alat yang begitu banyak itu juga baru pertama ini menurut saya. Terus untuk ngatur krunya, ngatur jadwalnya juga ini, soalnya kan kegiatan di luar sekolah juga. Ada lagi kesan yang cukup menarik menurut saya itu pas penulisannya ternyata juga memerlukan waktu lama. Sudah selesai itu masih ada kendala-kendala lagi, misalnya untuk bisa meminjam alat, katanya untuk bisa buat ini harus ada izin dulu, harus minta konsultasi sama kesiswaan dulu. Nah, kebetulan Pak Karis kesiswaan sekolah ini tuh sedang sangat sibuk pas itu, juga beliau mau haji juga ketemu, katanya dia juga mendukung gitu. Terus akhirnya bisa produksi. Pak Endi itu cukup membantu, soalnya ya kalau nggak misalnya Pak Endi bukan pembimbing, alat-alat tidak bisa keluar dari TI. Terus kamera ini yang handycam ini juga dari Pak Endi, jadi sebenarnya ya sangat membantu dalam pembuatan film ini. Kendala dalam pembuatan film ini mungkin kalau ide ya. Ide itu kadang kan cuma munculnya kalau bebarengan sama mood itu sendiri. Kalau moodnya jelek, filmnya ntar ceritanya jadi nggak nyambung. Jadi tergantung mood sih sebenarnya kalau saya nulisnya tuh. Ya film ini cukup seru, pembuatannya asik ya. Kru-krunya asik ya, menyenangkan sekali. Kesan saya terhadap film ini ya pertama itu menyenangkan, yang kedua itu juga mengasihkan dan menegangkan. Saya sebagai pemerannya Pak Erwin itu saya begitu senang karena mendapat pengalaman yang baru dan bisa menjadi pengalaman buat saya ke depannya. Dan untuk teman-teman atau kru
yang membantu itu sangat bermanfaat dan bagus lah, dan tetap optimis saja. Apa itu namanya, kesan di film kemarin itu gimana ya, temannya asik-asik, menambah pengalaman dalam berakting, yang dulunya nggak bisa acting jadi bisa acting, terus bisa lebih dekat dengan teman-teman, tahu teman-teman, terus ya udah itu aja terus gitu. Sangat seru, banyak hal-hal yang bisa dilakukan bersama teman-teman, walaupun pulangnya agak sore dan melelahkan tapi cukup menyenangkan. Kalau menarik itu melihat tokoh-tokohnya dalam beradu acting. Kita tahu kalau anak SMK itu bukan dikhususkan untuk berakting tapi untuk mempelajari desain. Jadinya antara lucu dan serius, ya begitu ya. Mungkin menurut saya bagus. Terus mungkin ada manfaatnya juga ya, ikut syuting ini. Jadi kita bisa tahu apa rasanya jadi krunya. Terus ya apa sih jadi mungkin jadi kru pemegang lighting juga melelahkan, terus tapi ya asik juga sih. Mas dari terus Mas David, gimana kesan Anda? Kesan saya ya boyok saya, maksudnya apa namanya ini, backbone tulang punggung ya tulang punggung saya tuh ya agak-agak sakit gara-gara Mas Anas itu. Anas tuh sutradara kita ya, yang nyeting ini. Ya lalu tentu saja kalau di dunia perfilman itu anak-anak remaja itu sangat minim sekali dalam pembuatan film. Kita sebagai terobosan, memberikan terobosan. Mungkin gitu. Kalau menurut saya sih melelahkan tapi mengasihkan. Terus ini Pesan saya yang satu, saya pengen mie ayam 2 porsi maksud saya. Jadinya begitu. Mungkin Mas Kevin. Nah, Mas Kevin juga ini berkomentar. Ini Mas Preman ini, silakan. Bagaimana pendapat Anda menjadi pemain? Kesan Anda menjadi pemain? Ya, excited. Ya, bagus lah. Sip. Saya suka. Ya tuh ya, kita jadi lebih berpengalaman. Apalagi saya juga sangat jarang sebenarnya dalam memegang kamera ngerekam, maksudnya rekam. Ya mungkin gitu. Saya juga terima kasih pada Mas Anas karena telah membimbing saya. Mungkin ya tanpa Mas Anas saya ya gitu aja. Kesan saya sebenarnya sih ini merupakan kegiatan yang bermanfaat. Jadi menurut saya kalau ada acara seperti ini tuh sungguh sangat berguna sekali, Mas. Saya itu kalau waktu membuat soundnya itu saya menunggu inspirasi yang datang. Jadi ya seperti itulah. Kadang-kadang kalau tidak ada inspirasi emang sulit banget kalau membuat sound. Kesannya sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau diperbanyak dengan menjajakan mie ayam, konsumsinya kurang. Mie ayam Jakarta atau sering bermain-main. Saya pertama merasa pikiran saya itu terbelah karena harus menghafalkan naskah yang panjang, walaupun tidak terlalu panjang. Dalam waktu beberapa minggu ini aku telah dipaksa mendalami skenario, terus ya bla 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 dan pada akhirnya aku merasa seperti seorang yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan tujuan tertentu. Kesan saya menjadi penata suara itu sangat menyenangkan karena dapat kesan saya dalam pembuatan film ini yaitu saya dapat berlatih untuk bagaimana cara memegang mic itu dengan baik, walaupun tidak baik ya, tapi diusahakan agar sebaik mungkin. Ya, cukup sekian. Terima kasih.